Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman semua, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Kembali lagi bersama saya di kesempatan kali ini, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema inti dalam kajian Ma'rifatul Insan ya, atau disebut dengan mengenal manusia, yaitu tentang jiwa manusia. Nah, pembahasan ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena jiwa adalah pusat kendali dari seluruh perilaku, keputusan, dan arah hidup kita. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu mengapa jiwa begitu penting. Nah, sekarang ada pertanyaan kondisi fisik versus kondisi jiwa gitu. Nah, secara lahiriah, tubuh itu bisa kelihatan sehat, pinter, dan juga berlatar belakang baik. Nah, tapi kenapa tindakan setiap orang itu bisa sangat berbeda-beda gitu. Ada yang jujur, ada yang juga suka berbohong gitu. Ada yang taat, ada juga yang nggak mau beribadah gitu. Nah, itu jawabannya ada pada kondisi jiwanya gitu. Nah, selanjutnya dampak jiwa terhadap jasad atau tubuh kita gitu. Nah, penyakit fisik itu mudah terlihat ya. Kalau penyakit fisik itu gampang kelihatannya gitu. Tapi kalau kerusakan jiwa itu biasanya nggak disadari gitu oleh pemiliknya sendiri gitu, oleh tubuh orang itu gitu. Baik atau buruknya anggota tubuh dalam melangkah dan berbuat sepenuhnya itu dipengaruhi oleh ya keadaan jiwa gitu, keadaan jiwa yang mengendalikannya gitu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang dua potensi dasar. Apa aja yaitu dua potensi itu? Yang pertama ada fujur, dan kemudian yang kedua ada takwa. Nah, sekarang ada penanaman dua dorongan gitu. Allah menetapkan bahwa dalam setiap jiwa manusia itu ada namanya dua dorongan utama tadi, yaitu dorongan fujur, dan dorongan takwa. Apa itu fujur? Fujur itu adalah dorongan internal yang mengarah kepada keburukan ya, kepada kemaksiatan, juga kepada pelanggaran, itu disebut dengan fujur. Nah, sedangkan takwa, apa itu takwa? Yaitu dorongan internal juga, dorongan internal yang mengarah kebalikannya ya, pada kebaikan, kepada ketaatan, dan kepada kebenaran. Nah, sekarang ada namanya pergulatan atau pergulatan batin realistis gitu. Nah, ketika kita dihadapkan pada pilihan gitu, misalnya saat lagi ujian untuk memilih, kita bisa menyontek atau kita jujur. Nah, atau lagi saat marah gitu ya, kita bisa memilih untuk membalas dendam atau menahan emosi kita. Nah, dua dorongan ini tuh langsung berinteraksi dalam batin ya, itu udah hakikatnya begitu ya. Nah, jadi kebahagiaan dan keberhasilan seseorang itu sangat tergantung pada dorongan mana yang paling sering diizinkan untuk menang atau yang mengambil alih kuasanya gitu. Sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu perjuangan seumur hidup gitu. Nah, sekarang ada konflik yang berkelanjutan. Nah, konflik batin antara kebaikan dan keburukan itu nggak akan pernah berhenti selama ya kita ini manusia masih bernafas gitu. Itu nggak akan pernah berhenti ya. Nggak ada manusia yang murni hanya ingin berbuat baik tanpa adanya godaan, dan nggak ada juga orang yang kehilangan sama sekali pemicu kebaikan dalam jiwanya gitu. Nah, ada langkah nyata sederhana. Misalnya setiap kali kita memilih untuk sholat tepat waktu, kemudian juga untuk berkata jujur, atau menahan amarah, kita tuh
secara langsung memperkuat potensi takwa di dalam jiwa kita ya, memperkuat potensi takwa di dalam jiwa kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu 3 tingkatan jiwa manusia. Ada 3 tingkatan jiwa manusia gitu. Sekarang berdasarkan dominasi antara dorongan rohani dan juga hawa nafsu, jiwa manusia itu terbagi menjadi tiga karakter atau 3 tingkatan ya, 3 karakter atau 3 tingkatan. Nah, mengetahui tingkatan ini itu bisa membantu kita untuk memetakan gitu ya, berada di posisi mana nih keadaan jiwa kita saat ini gitu. Jadi itu pentingnya tahu potensi kita atau tingkatan kita gitu. Nah, sekarang kita bahas tingkat yang pertama, yaitu jiwa yang dikuasai hawa nafsu atau nafsu ammarah gitu, nafsu ammarah. Nah, apa ciri utamanya kalau jiwa itu dikuasai oleh nafsu ammarah? Yaitu keadaan di mana nafsu itu lebih dominan daripada ruh gitu ya. Segala kepengenannya itu, keinginan pribadinya selalu diturutin tanpa mempertimbangkan aturan agama atau norma gitu. Nah, terus kemudian apa dampak dari perilaku tersebut gitu? Ya, keinginannya itu harus segera diturutin gitu. Kemudian juga marah-marah tuh langsung diekspresikan tanpa dikontrol gitu ya. Kemudian juga rasa malas ibadahnya itu ya udah dibiarin aja gitu, malas-malesan gitu. Nah, kalau kondisi ini tuh dibiarkan ya terus menerus gitu, ya manusia itu bakal kehilangan nilai kemuliaannya gitu, dan kemudian juga perilakunya tuh bakal meluncur pada tindakan yang menyimpang gitu. Nah, sekarang kita bahas ke tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu adalah jiwa yang selalu berjuang gitu, atau nafsul lawamah, nafsul lawamah gitu. Nah, sekarang apa ciri utama dari jiwa yang selalu berjuang? Yaitu keadaan di mana kekuatan ruh dan nafsu itu relatif seimbang gitu. Nah, ya pasti terjadi pergulatan gitu ya, dan penyesalan yang konsisten gitu. Seseorang dia ingin taat ibadah gitu ya, tetapi godaan keburukan itu masih sering tarik menarik gitu ya. Nah, kemudian tanda vital jiwa yang masih hidup gitu. Ciri khas tingkatan ini adalah hadirnya yaitu rasa penyesalan gitu ya setelah melakukan kesalahan. Kemudian juga serta ingin ada rasa ingin memperbaiki dirinya gitu setelah berbuat baik gitu. Nah, ini adalah kondisi yang dialami oleh mayoritas kaum muslimin gitu. Selama masih ada rasa bersalah dan keinginan untuk berbenah, jiwa tersebut ya bisa dibilang masih hidup gitu. Kemudian tingkat yang ketiga, tingkat yang terakhir, yaitu jiwa yang tenang gitu, atau nafsul mutmainnah gitu. Dari artinya yaitu jiwa yang tenang gitu. Kemudian apa saja ciri utama dari jiwa yang tenang? Yaitu keadaan di mana dorongan ruh jauh lebih dominan dibandingkan hawa nafsu. Tadi yang kedua kan seimbang, nah yang sekarang adalah lebih dominan yang satunya tadi selain yang hawa nafsu gitu. Nah, indikatornya itu merasa damai, tentram, kemudian juga ringan gitu ya dalam menjalankan ketaatan, terus juga konsisten berzikir, kemudian juga merasa nggak nyaman kalau misalnya dia udah lupa gitu atau jauh dari mengingat Allah. Nah, ini adalah tingkat ketaatan tertinggi gitu ya, puncaknya gitu yang dimiliki oleh para nabi, kemudian juga orang-orang jujur atau siddiqin gitu, kemudian juga pejuang syahid dan orang-orang yang soleh gitu. Nah, mencapai tahap ini itu bukan berarti nggak pernah digoda, melainkan telah terbiasa dan konsisten memilih apa yang Allah ridhoi gitu, memilih yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian
bagian ketiga yaitu tazkiyatun nafs atau cara mensucikan jiwa gitu. Ada beberapa cara. Sekarang kita masuk ke poin pertamanya dulu, yaitu memahami tazkiyatun nafs. Sekarang apa arti kata dari tazkiyah? Nah, tazkiyah itu berarti membersihkan dan mensucikan. Nah, apa saja kebutuhan jiwa dari mensucikan itu tazkiyah itu tadi? Itu sebagaimana tubuh dan kayak pakaian kotor itu juga harus dicuci gitu. Nah, jiwa yang terpapar kelalaian, terus ada rasa iri, amarah, terus juga dosa itu juga harus dibersihkan secara berkala gitu, step by step gitu. Nah, jiwa yang bersih itu juga akan lebih peka gitu ya, dan mudah menerima petunjuk kebaikan gitu. Kemudian poin yang kedua itu ada 8 jalan 8 jalan praktis ya untuk mensucikan jiwa gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan sarana yang konkret gitu untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs tadi. Yang pertama nih, jalan yang pertama yaitu membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Jadi ya nggak sekadar membaca teks gitu ya, tapi memahami juga artinya gitu, memahami arti dari ayat-ayat yang dibaca sebagai petunjuk hidup. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menjaga sholat fardu. Nah, sholat itu merupakan sarana utama untuk menenangkan batin dan mencegah perbuatan keji maupun mungkar gitu. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak ibadah sunnah gitu, seperti sholat sunnah, zikir harian, dan juga sedekah ya secara bertahap. Itu membersihkan noda dari dosa gitu, membersihkan noda-noda dosa. Keempat yaitu dengan menuntut ilmu agama. Nah, ilmu memberikan kejelasan ya, ilmu itu memberikan kejelasan batas antara yang bermanfaat dan yang merusak gitu. Kemudian yang kelima yaitu tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengamati alam semesta ini untuk menguatkan kesadaran dan kebesaran Sang Pencipta. Kemudian yang keenam, jalan yang keenam adalah berpuasa ya. Berpuasa yaitu melatih kehendak dan kontrol penuh terhadap dorongan hawa nafsu. Kemudian yang ketujuh yaitu berdakwah dan berbuat baik gitu. Contohnya kayak mengajak kepada kebaikan, memperbuat komitmen pribadi terhadap kebaikan tersebut gitu. Kemudian yang kedelapan nih yaitu bergaul dengan lingkungan atau orang-orang yang soleh gitu. Nah, lingkungan yang baik itu bisa menjaga konsistensi ya pribadi kita gitu. Sekarang kita masuk poin ketiga yaitu konsistensi perbaikan diri. Nah, mensucikan jiwa adalah proses seumur hidup gitu ya, bukan cuma sekali-sekali aja gitu. Nah, jangan berkecil hati kalau kita masih sering jatuh dalam kesalahan gitu. Fokus utama kita adalah nggak berhenti untuk bangkit dan memperbaiki diri. Nah, jadi kita ukur nih kemajuan diri kita dengan membandingkan kondisi agama dan akhlak kita hari ini dibanding hari kemarin, itu jadi tolak ukur kita gitu ya. Nah, sekarang kita coba ringkas dan simpulkan dari materi kali ini, yaitu pertama, jiwa adalah pengendali utama seluruh anggota tubuh manusia gitu. Kemudian yang kedua yaitu di dalamnya terdapat dua dorongan tadi ya. Yang pertama adalah fujur atau keburukan, dan yang kedua adalah takwa atau kebaikan gitu. Kemudian yang ketiga, perjalanan jiwa ini melalui 3 tingkatan yang dikuasai nafsu, berjuang, dan hingga mencapai ketenangan gitu. Nah, penyucian jiwa dilakukan secara bertahap gitu ya, melalui apa? Melalui ibadah, melalui Al-Quran, ilmu, dan amal soleh yang rutin gitu. Nah, sekarang saya ada pesan terakhir gitu, yaitu Allah itu tidak menilai
manusia dari penampilan lahiriahnya atau dari hartanya, tapi dari kebersihan hati dan kebenaran amalnya gitu teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini pada materi kita kali ini gitu ya. Semoga ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.